Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari saya ajak kita semua siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia dan kebaikan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari demi hari Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sehingga Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami bersama dengan seluruh saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing. Untuk kami boleh saat teduh bersama dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara pada setiap kami, dan terlebih dahulu kami mau angkat hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Kau bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan membagikan satu tema yang berjudul Menjadi Biji Mata Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia sempurna, dilengkapi dengan organ-organ tubuh yang berbeda, masing-masing punya fungsi yang penting. Biji mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting. Tidak ada biji mata, tentu kita tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat sekeliling kita, semuanya menjadi gelap. Karena biji mata ini fungsinya untuk menangkap cahaya dan meneruskannya kepada saraf otak kita sehingga kita bisa melihat terang dan sekeliling kita. Dalam bahasa Ibrani, metafora perumpamaan biji mata ini menyatakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang sangat disayangi, dijaga, dilindungi, dipelihara. Untuk itulah di dalam Alkitab, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan disebut biji mata Tuhan. Saudara, di Zakaria pasal 2 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Arti menjamah di sini ialah siapa yang mengganggu hidup kita, baik dengan mengancam, menindas, menganiayai, itu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Saudara, sama dengan ketika Paulus pada waktu itu sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus, dia ini adalah seorang yang menganiaya pengikut Kristus. Dia sangat benci kepada orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Dan dia ini menangkap orang, kemudian menjebloskan ke dalam penjara. Dia mengancam bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Sampai satu ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingnya, membuatnya rebah ke tanah. Kemudian matanya buta dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Lalu dia mendengar suara Tuhan yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Saudara, jadi orang-orang yang menganiayai umat Tuhan itu sama dengan menganiayai Tuhan. Jadi saudara, jangan takut kalau saudara merasa diancam, ditindas, dianiayai atau disakiti. Dan saudara juga jangan merasa kepahitan kalau saudara merasa dihina. Sebab sebenarnya mereka yang menghina dan menganiayai umat Tuhan, Alkitab mengatakan itu sama dengan menganiayai Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara, kita juga sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak boleh menganiayai sesama kita, karena menganiayai umat Tuhan sama dengan menganiayai Tuhan.
Saudara, selama 3 hari Paulus itu tidak bisa melihat sampai kemudian Tuhan mengirim seorang hambanya yang bernama Ananias berdoa untuk dia dan barusan dia bisa melihat kembali. Mengapa mata Paulus yang buta sewaktu dia rebah ke tanah, bukan bagian tubuhnya yang lain? Karena Paulus menganiayai umat Tuhan sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Untuk menjadi biji mata Tuhan, tentu ada bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Sebagai orang yang dekat dan percaya pada Tuhan, kita pasti berdoa dan minta petunjuk, mohon bimbingan Tuhan ketika kita mau melakukan sesuatu. Dan sering Tuhan memberikan petunjuk, memberikan perintah. Sering juga atau kadang-kadang kita tidak melakukan perintah Tuhan. Contohnya di 1 Raja-Raja pasal 22, di situ dikatakan ada seorang raja Israel ketika dia mau pergi berperang melawan Raja Aram, dia meminta petunjuk dari Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Dan kemudian nabi ini menyampaikan pesan Tuhan, dikatakan bahwa dia tidak akan pulang dengan selamat kalau dia pergi maju berperang. Artinya saudara, dia itu tidak boleh pergi ya. Tetapi dia itu tidak mau taat. Dia sudah mendengar dan tahu bahwa kalau dia pergi dia tidak akan pulang dengan selamat. Dia tetap melakukan apa yang dia mau, dia menyamar dan dia tetap maju dan masuk dalam pertempuran. Akhirnya saudara, dia mati di medan pertempuran. Saudara, ada banyak perintah Tuhan yang diajarkan kepada kita dalam Alkitab. Apa yang benar dan apa yang tidak benar. Apa yang baik dan yang tidak baik. Dan apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, tidak cukup kalau kita hanya membaca Alkitab. Kita hanya mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, itu sama sekali tidak ada gunanya. Yang penting saudara adalah kita melakukan firman Tuhan, sebab itu adalah perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang diajarkan kepada kita saudara. Seperti yang disebutkan di dalam Amsal 7 ayat 2 dan 3. Dikatakan, berpeganglah kepada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Firman Tuhan, ajaran Tuhan dalam Alkitab sekali lagi saudara, bukan hanya sekedar dibaca lalu dilupakan atau dilewati begitu saja. Amsal mengatakan bahwa kita harus menyimpannya dalam hati seperti kita menyimpan harta benda yang berharga dan bernilai. Tambatkan pada jari kita, tuliskan pada loh hati kita. Seperti ketika Tuhan menuliskan 10 perintahnya di atas loh batu yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Saudara, Yakobus mengatakan bahwa sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan barang siapa yang bertekun di dalamnya, yaitu firman Tuhan, jadi ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Yakobus mengatakan bahwa ia akan berbahagia
oleh perbuatannya. Jadi saudara, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, untuk menjadi biji mata Tuhan, bagian yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup di dalam kebenarannya. Ketika Daud menghadapi pergumulan, ketika dia dikejar, diserang oleh musuh yang mengancam nyawanya, Daud dengan berani, tanpa ragu-ragu, ia berseru dalam doanya kepada Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan. Di Mazmur pasal 17 ayat 8 sampai 9, Daud berdoa dan berkata, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku." Saudara, Daud begitu yakin dan pasti bahwa dia menghadapi begitu banyak pergumulan, masalah dan ancaman dari musuhnya ini, akan tetapi dia ada di dalam kebenaran. Dia tidak salah, saudara, sehingga dia berdoa dan minta perlindungan dari Tuhan. Daud berkata, "Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur." Saudara, Daud begitu yakin ya, karena dia melakukan kebenaran Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap diuji, siap diselidiki oleh Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Menjadi biji mata Tuhan, kita harus hidup dengan benar, supaya kita dibela, ditolong oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membela orang yang salah. Tuhan tidak akan membela orang yang berbuat jahat. Hanya orang yang benar dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara, percayalah, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kuasa lain apapun yang sanggup meruntuhkan benteng perlindungan Tuhan bagi kita. Saudara, yang ketiga, untuk kita menjadi biji mata Tuhan, itu semua adalah kasih setia yang ajaib dari Tuhan. Mazmur 17 ayat 7, Daud berkata, "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak." Apa yang dimaksud oleh Daud dengan kasih setia yang ajaib? Saudara, kasih setia yang ajaib dari Tuhan adalah kasih karunia dari Tuhan buat kita, bukan hasil perbuatan kita. Merupakan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Seperti Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, "Karena pelanggaran dan dosa-dosa, pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah, yaitu yang layak dihukum mati. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, bukan hasil usaha kita dan bukan karena perbuatan baik kita." Allah mengampuni pelanggaran kita dan menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, karena begitu besar kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga kita dijadikan berharga di matanya. Kita dijadikan seperti biji matanya, dijaga, dipelihara, dibela, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kita perbuat? Kita yang sudah menerima begitu banyak kebaikan dan kasih karunia dari Tuhan, apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan?
Saudara, tidak lain dan tidak bukan, hanya pujian dan penyembahan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan senang, itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Biarlah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu jaga hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Kita taat melakukan perintahnya, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidup kita, dan jadikanlah hidup kita puji-pujian dan penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan sehingga Tuhan begitu mengasihi kita dan menjadikan kita biji matanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami, membukakan mata hati kami untuk kami boleh lebih mengerti. Sesungguhnya setiap kami begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat setiap kami. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Kau rela mengkaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, sebenarnya Tuhan kami ini adalah orang-orang berdosa yang layak dimurkai. Tetapi karena kasih karunia, kasih setia-Mu Tuhan, yang begitu besar bagi kami, sehingga Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Menjadikan setiap kami biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.